Orang yang suka memfitnah kamu akan terkena batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi sama orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah gue hafal. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Kualat, orang yang suka memfitnah kamu akan terkena batunya. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap energi dari seseorang ya, yang aku maksud suka memfitnah kamu. Oke. Tentunya memang apa yang mungkin dia lakukan terhadap kehidupan kamu cukup mengganggu dan sangat meresahkan ya teman-teman ya. Namun apa yang terjadi ataupun apa yang mungkin dia lakukan pada akhirnya ya teman-teman, itu bakal kembali kepada dirinya sendiri. Artinya dia bakal kualat, artinya dia bakal terkena batunya, artinya dia bakal terkena karmanya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman ya? Seseorang yang suka memfitnah kamu ternyata nyatanya apa yang mungkin dia tuduhkan ya teman-teman selama inilah contoh ya, itu ternyata dia yang berbuat. Artinya selama ini dia berupaya berusaha untuk mengkambing hitamkan kamu teman-teman. Nah jadi semua perbuatan yang mungkin buruk yang dia tuduhkan terhadap kehidupan kamu, yaitu ternyata dia melakukan dan dia berbuat seperti itu teman-teman agar keburukannya tidak terlihat, agar keburukannya itu tidak terekspos, tidak terungkap ya. Jadi seolah-olah dia pandai ya mencari kambing hitam di situ. Oke, contohlah ketika kita berbicara terkait dengan pekerjaan. Ya, ini biasanya banyak banget orang yang suka memfitnah teman-teman di dalam pekerjaan. Banyak yang suka memfitnah ya. Kamu dituduh nih melakukan sebuah kecurangan, kamu dituduh suka korupsi, kamu dituduh melakukan sebuah kesalahan. Nyatanya faktanya, ya teman-teman, seseorang tersebut yang melakukan sebuah kesalahan, kecurangan, dan bahkan korupsi. Jadi, apa yang aku katakan tersebut teman-teman, itu bakal kembali kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketika mungkin awalnya kamu yang dituduh, pada akhirnya sebuah kebenaran yang memang sih awal-awal kamu sulit banget untuk membuktikan sebuah kebenaran tersebut. Tetapi, ya teman-teman, pada akhirnya aku punya Ace of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan pada akhirnya sebuah kebenaran itu akan terungkap. Ya jelas dong. Ketika mungkin dia yang maling di situ, dia yang berbuat jahat di situ, dia yang berbuat salah di situ, teman-teman. Ya mungkin pada akhirnya dia yang bakal terusik. Ya dia bakal mungkin dipecat. Jadi seperti itu. Ya. Dia bakal kualat, dia bakal menuai karmanya sendiri. Teman-teman, apa yang mungkin dia lakukan, ya kembali kepada dirinya sendiri. Itu yang pertama ya. Berbicara masalah perihal pekerjaan teman-teman. Dan kemudian berbicara masalah hal-hal yang lain, tentu yang namanya fitnah adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Ketika seseorang dituduh ya tanpa alasan, tanpa sebab teman-teman melakukan sebuah kesalahan yang memang tidak diperbuat sama sekali. Nyatanya faktanya apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang tersebut adalah ingin menjatuhkan kamu teman-teman. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial, berarti bermasyarakat, teman-teman, di sini dapat aku lihat, teman-teman, ya bahwasanya seseorang yang suka memfitnah ini biasa tetangga, mohon maaf, ya, oke. Jadi kita katakan tetangga deh, yang suka memfitnah kamu, ya. Jadi dia suka memfitnah kamu, teman-teman, memfitnah macam-macam, ya dituduh mungkin kamu kaya, kamu sukses, dari cara-cara yang nggak benar, ya.
kamu sukses dinilai mungkin kamu punya apa ya namanya mungkin seperti pegangan, ya seperti mungkin kodam pendamping, seperti mungkin pemujaan, ya seperti mungkin pesugihan dan lain sebagainya. Ya, pada intinya memang hal-hal yang negatif yang selalu dituduhkan terhadap kehidupan kamu. Kenapa? Ya mungkin saking bencinya tetangga tersebut terhadap kehidupan kamu, teman-teman, sehingga ya dia suka memfitnah kamu. Padahal melihat dari energinya, teman-teman, ya bisa jadi dia yang memiliki pesugihan, bisa jadi dia yang memiliki ataupun melakukan kesalahan apa yang mungkin dituduhkan kepada kamu. Tetapi apa, berupaya berusaha ya teman-teman mencari sesuatu hal yang mungkin nggak masuk akal. Contoh, kamu kaya sukses, memang sesuatu hal yang cukup instan bisa jadi, ataupun perubahan di dalam kehidupan kamu itu benar-benar drastis banget teman-teman, 180 derajat. Jadi ya mungkin karena hal-hal tersebut teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Magician. Ya, jadi mungkin sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu terjadi karena apa? Adanya sebuah keajaiban teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kok, dan tidak ada yang mustahil. Oke, mungkin bisa jadi kemarin kehidupan kamu dalam fase yang ya mohon maaf teman-teman, banyak masalahnya, ya keuangan kamu sangat tidak stabil, ya seolah-olah memang kehidupan kamu sangat terpuruk banget. Tetapi karena adanya sebuah keajaiban ini, nah jadi ketika berbicara masalah keajaiban, berarti memang ada sebuah indikasi adanya doa-doa yang terkabulkan ataupun adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu itu cukup nyata, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Kang, ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Ketika Tuhan sudah berkehendak dengan kehendaknya, maka ya kamu juga akan sukses gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin seseorang, teman-teman, ya memfitnah kamu. Nyatanya apa yang mungkin dia lakukan terhadap kehidupan kamu, ya ternyata dia yang berbuat gitu. Nah, kemudian aku punya the Fool. Oke, sebenarnya di sini juga kamu apa ya teman-teman, kalau dikatakan mungkin sudah banyak orang yang memberikan kamu sebuah informasi tentang seseorang yang suka memfitnah kamu, seseorang yang suka mungkin apa ya, yang menjelek-jelekan kamu dari belakang lah, teman-teman ya. Seolah-olah memang dia ingin benar-benar membuat kehidupan kamu tuh hancur, teman-teman. Ya, dan kamu orang yang memang sebenarnya tidak terlalu peduli ya terhadap orang-orang yang mungkin mencoba untuk mengusik kehidupan kamu, teman-teman. Karena apa ya, mungkin kamu orang yang eee, apa ya, kalau dikatakan kamu tidak suka mengusik, kamu tidak suka mengganggu, dan kalau ada orang yang mengganggu, kamu orang yang cukup cuek sih sebenarnya. Kenapa? Ya karena di satu sisi bisa jadi, teman-teman, apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu itu memang itu sesuatu hal yang nggak kamu lakukan. Jadi ya kamu terkadang mengabaikan hal tersebut, teman-teman. Ya oke, memang kamu orang yang tidak pernah mempedulikan tentang adanya fitnah. Namun ya sebuah fitnah yang sudah tersebar mungkin di lingkungan masyarakat dan di kehidupan orang lain, teman-teman ya, orang lain banyak mendengar, banyak tahu. Jadi secara otomatis memang akan membuat kehidupan kamu merasa risih. Ya, jadi ada image-image yang cukup negatif yang sebenarnya teman-teman tanpa kamu sadari sudah tersebar ke semua gitu. Ya. Nah, kemudian aku punya King of Swords ya. Jadi orang yang seseorang yang suka memfitnah tersebut, teman-teman, ya. Ternyata ya kalau dikatakan mungkin orang ini cukup licik, orang ini cukup berambisi, sombong ya. Orang ini cukup apa ya, teman-teman ya, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling baik ya, padahal mungkin apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan selama ini jelas salah ya. Jadi apapun yang diperbuat oleh dia, termasuk apa tadi, memfitnah, mengadu domba dan lain-lain, teman-teman, yakin dan percayalah bahwasannya ya dia bakal terkena batunya, dia bakal kualat kok, teman-teman. Cukup nyata dari sini dan ini ya, masalah demi masalah di dalam kehidupannya dia pasti bakal terus terjadi. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.